Shalom saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Bagi saudara yang ingin bertanya dan didoakan oleh hambanya, dapat mengikuti Zoom. Hubungi tim kami untuk keterangan lebih lanjut. Kontaknya ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Jadi kita sekarang mengerti setan itu rentenir. Jadi rentenir itu minjemin aja ya, tapi bunganya lebih besar daripada nanti yang dipinjamkan. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jadi ternyata, saudara, tidak ada cara lain untuk kita bisa lepas dari kutuk, baik kutuk masa lalu, kutuk hari ini, maupun kutuk masa depan. Kecuali kita datang kepada Yesus dan kita minta kuasa dari Yesus untuk memutuskan, menghancurkan. Saudara, selain kita percaya Yesus, kita perlu melakukan pelepasan, doa untuk memutuskan, mengusir setiap roh jahat, dan memutuskan setiap kutuk. Dan bukan hanya kutuk masa lalu, tapi ternyata hari ini dan masa depan kita. Dan saya percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Hanya Yesus yang sanggup mengubah beban menjadi berkat. Saya percaya berkat bukan hanya soal uang, tetapi keselamatan itu adalah berkat yang paling utama di dalam Yesus. Berkat kebahagiaan, kedamaian. Dan lihat sekarang Pak Tony Daud ya, wajahnya penuh dengan sukacita, makmur, ya kan? Kenapa? Karena sudah ada di dalam berkat Tuhan Yesus. Nah, sekarang silakan kita akan masuk tanya jawab. Silakan Ika. Pak Lukas tahu nggak kalau setan itu rentenir ada saingannya? Apa Ika? Kan kalau setan itu rentenir, kalau orang lagi jatuh cinta, dunia itu serasa kayak ngontrak, Pak. Oke, kita akan mulai sesi tanya jawab kita. Bagi Anda yang menyaksikan secara live di YouTube, Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda di feature komen di bawah ini. Bagi Anda yang menyaksikan, bagi Anda yang bergabung di Zoom, Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda di feature chat, ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor telepon 267 210 1794. Wah, Pak Daud, saya mau nanya ini. Ternyata setelah belajar, daun kelor itu nggak bisa melepaskan ya, karena saya udah pernah dengar ada orang yang punya ilmu, dia meninggalnya susah. Terus katanya, oh kamu pergi cari daun kelor. Nah, kalau kayak gitu, waktu itu dilakukan, apakah ilmu itu bisa pindah, Pak? Kayak kan ada orang tua sama anak gitu ya. Andai kata orang tuanya sakit atau bagaimana, dan dia dalam keadaan mau meninggal tapi nggak bisa meninggal, terus disuruh cari daun kelor. Kalau kayak gitu, bisa ada perpindahan ilmu nggak, Pak? Bisa. Nah, makanya ada kejadian anak kecil sejak kecil di bawah usia 5 tahun bisa lihat setan, komunikasi dengan setan. Itu bukan berkat, itu kutuk. Itu kutuk keturunan. Beda dengan karunia Roh Kudus. Itu didapat setelah bertobat, dan itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Kalau Tuhan kehendaki, baru lihat. Nah, itu bisa terjadi perpindahan itu. Jadi kayak ilmu gitu ternyata nggak perlu dibelajarin ya, Pak? Itu bisa langsung dipindahin, Pak? Itu ada namanya itu titisan, masuk dari kecil, dari lahir. Nah, jadi gini, sebenarnya tuh ada yang namanya 2 tahap. Pertama, masuk dulu, menitis. Kedua, namanya pemfokusan. Jadi, terapi seperti ini. Dulu sebelum saya bertobat, itu waktu usia di bawah 5 tahun, saya tuh sudah ada kemampuan kalau saya konsentrasi, benda-benda terangkat. Wow. Dan dulu waktu di bawah 5 tahun, itu bisa menggeser lemari. Dan tetapi kekuatannya itu tidak bisa memfokus. Karena kalau saya konsentrasi, semuanya ikut terangkat semua.
Nah, waktu itu dikira itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Nah, sehingga waktu ada korek api, kalau saya konsentrasi, korek apinya gini semua. Bukan hanya korek apinya yang gini, malah sekitarnya juga gini semua gitu loh. Karena waktu itu kekuatannya belum fokus. Nah, itu sejak usia di bawah 5 tahun, tiba-tiba saya suka tidak makan, tidak minum untuk melakukan ritual bertapa sendiri tanpa disuruh. Nah, sehingga pada waktu usia 9 tahun, saya ketemu kakek nenek saya, yaitu guru saya, yaitu kakek buyut dari mama saya. Dan mereka memberitahu rahasia bahwa itu adalah dasar untuk menguasai ilmu santet. Nah, disitulah saya diajar untuk memfokuskan supaya kekuatan itu tidak menyebar, tapi satu titik. Sehingga pada waktu saya konsentrasi, hanya satu yang saya fokuskan itu, contohnya jarum. Jarumnya gini semua. Nah, langsung pejamkan mata, langsung tangan gini, jarum itu saya terbang, tembus, itu waktu itu bambu langsung tembus, sop gitu semua. Kalau menghilang tuh saya usia 10 tahun. Tetapi itu hanya batas Pulau Jawa, tidak bisa luar pulau. Karena ada namanya teritorial. Setan kalau pindah lokasi izin mutasi dulu. Dan itu Jadi tidak ada boleh jaraknya ya? digunakan. Ada. Nggak bisa keluar Dan negeri? tidak boleh digunakan setiap saat. Karena setiap kali menggunakan akan mengurangi kehidupan. Oh, tapi setelah bertobat udah nggak lagi kan, Pak? Sudah enggak. Makanya waktu kasus-kasus di Indonesia, penanggulangan teroris, ada yang punya ilmu menghilang, maka yang diperintahkan saya untuk bagaimana cara nangkapnya. Sehebat-hebatnya dukun apapun dari Indonesia, masuk ke luar negeri, apalagi nyebrang laut dan samudra atau benua, kekuatannya nanti sampai tujuan hanya 1% atau 2% aja. Makanya sehebat apapun dukun Indonesia lawan pindah lokasi ya kalah gitu. Nah, Pak, itu kan kalau bicara tentang ilmunya tuh. Tapi kalau misalnya orangnya nih, yang misalnya bukan dikutuk ya, kayak disantet atau apa, terus orangnya tuh pindah ke luar negeri, itu masih ngikut nggak? Kalau sudah masuk ke dalam tubuh, tetap. Ini hanya kekuatannya melemah aja. Ini ada yang tanya sahabat kita, dia udah sakit sekitar 3 tahun dan sampai sekarang itu nggak sembuh-sembuh. Terutama itu sakitnya itu seperti mata itu ditusuk-tusuk. Apakah itu karena kutuk atau diguna-guna orang, Pak? Harus dilihat dulu. Nanti tiba-tiba sakit mata gimana? Kan harus lihat dulu. Yang jelas kalau itu berhubungan dengan kutuk, pasti ada tanda-tanda alam. Contohnya, ada bau busuk menyengat, malam Jumat, breng lewat aja. Kalau bau busuk menyengatnya itu menetap, itu bau got lain. Nah, atau bau wangi, breng lewat. Nah, kalau menetap itu minyak wangi, beda lagi. Nah, ada lagi, kalau itu setelah itu ada namanya sering kedatangan burung gagak. Nah, burung gagaknya itu diusir selalu di situ terus. Nah, tetapi itu selalu di atap rumah. Tapi itu pada waktu hari Jumat dan setiap itu aja. Nah, tapi kalau burung gagaknya setiap hari di situ terus, hati-hati. Jangan-jangan punya sarang dekat rumah gitu loh. Harus dibedain di situ. Itu biasanya malam Jumat itu. Nah, setelah itu ada tanda seperti ada penampakan-penampakan dan mimpi-mimpi ketemu orang mati. Nah, itu baru langkah awal namanya, oh berarti ada hubungan dengan okultisme. Selama tidak ada tanda-tanda itu, berarti ya sakit fisik. Gitu. Pergi ke dokter mata ya, Pak? Pak, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya kan ada orang tua yang dulunya menyerahkan anak ke misalnya orang-orang pintar atau mungkin mereka percaya seperti dewa-dewa seperti itu gitu. Nah, lalu
kalau seperti itu sudah dilayani pelepasan, berarti mereka juga harus mematahkan kutuk masa depan ya, Pak? Iya, patahan kutuk masa depan. Masa lalu dan masa depan. Oke, oke. Ini ada yang bertanya lagi nih, Pak. Ada yang bertanya, bagaimana lepas dari kutuk pendek umur dan sakit penyakit? Karena orang tuanya, mamanya, kakaknya, dan adiknya, mereka meninggal sebelum usia 50 tahun karena stroke. Nah, itu bisa terjadi, itu namanya kutuk maut. Artinya kakek neneknya dulu pernah ada perjanjian darah. Nah, itu kalau dalam pemutusannya demi nama Yesus, segala perjanjian setan, kutuk maut namanya. Kami putuskan, batalkan demi nama Yesus. Kalau misalnya yang jomblo-jomblo tuh Pak, sampai sekarang tuh misalnya mereka sampai sekarang nggak punya jodoh, apakah itu ada kemungkinan karena kutuk masa lalu juga, Pak? Belum tentu, harus kita lihat kasusnya dulu. Karena bisa jadi kalau dia banyak milih, akhirnya bingung sendiri. Ini pengalaman hidup saya ya. Jodoh itu tidak jauh dari kita. Karena saya dulu waktu pelayanan kan sampai ke Amerika, Korea, berbagai negara. Ujung-ujungnya ketemu istri saya itu ada di Jogja, itu aja. Ini ada lagi Pak yang bertanya. Ini dia bilang anaknya itu suka memaki-maki dengan bahasa yang kotor dan menyumpahinya dan tidak mengakui dia sebagai orang tuanya lagi dan mengharapkan supaya cepat mati. Dengan keadaan begini, apakah anaknya durhaka dan hidup dalam kutuk? Itu kalau anak durhaka kan pasti ada kena kutuknya kan. Alkitab berkata, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Saya dari kecil, usia 9 tahun terpisah dari orang tua. Karena saya belajar sama kakek nenek buyut saya usia 9 tahun. Dan waktu usia 9 tahun itu saya dilatih secara keras sama kakek nenek saya. Nah, ada satu pelajaran dalam hidup saya yang mungkin agak beda dengan manusia normal ya. Waktu itu kakek saya ngomong sama saya gini, apa yang kamu takuti dalam hidup ini? Saya ngomong, satu, lapar. Betul nggak, saudara? Lapar. Saya ngomong, kalau kamu lapar, baiklah. Apa yang kamu takuti, kamu harus menguasai yang kamu takuti, dan jadilah yang ditakuti itu. Itu saya dilatih cara menggunakan pisau. Setelah itu dia ngomong, umur 9 tahun, ikut saya, kamu kan takut lapar. Saya dibawa ke satu hutan, dikasih 1 botol air dan 1 pisau. Dan saya dilepas di situ selama 1 bulan. Nah, di situ saya baru ngerti. Makanya saya ini pernah makan tikus, kucing, setelah itu akar-akar pohon, ulet, semua untuk bertahan hidup. Nah, setelah keluar dari situ 1 bulan, nah, disitulah saya punya pemahaman. Selama saya punya tangan, saya punya kaki, masalah sebesar apapun bisa dihadapi. Apalagi saya punya Tuhan. Nah, itu pelajaran dalam hidup saya sampai sekarang tentang survival. Nah, setelah 9 tahun, umur 9 tahun dilatih, sampai mumpuni, kakek nenek saya ngomong gini, kamu memang tidak dibesarkan oleh orang tua kamu. Tetapi nanti, kalau kamu kembali ke orang tua kamu, ini harus kamu lakukan. Sekalipun kamu dimaki-maki sama orang tuamu, jangan melawan, jangan membantah. Diam saja. Kalau sarannya baik, lakukan. Kalau sarannya tidak baik, diam saja. Karena ingat,
sehebat-hebatnya kamu sakti apapun, kalau kamu melawan orang tua, pasti kena sial dan titik kelemahanmu pasti habis. Namanya apes. Nah, di situ saya mengerti, di dunia setan pun harus menghormati orang tua. Saya sendiri ini bertanya sama Pak Daud. Pak Daud kan dari masa lalu seorang dukun, belajar ilmu gelap, akhirnya ketemu Tuhan Yesus, jadi hamba Tuhan, dan sebagainya. Nah, kira-kira apakah ketika Pak Daud sekarang jadi hamba Tuhan, sudah dalam Yesus, setan seringkali berusaha untuk menyerang kembali, dan bahkan menyebarkan kutuk atau tuntutan-tuntutan kepada Pak Daud. Nah, bagaimana Pak Daud melakukan supaya Pak Daud menang dari semua serangan iblis dan tuntutan-tuntutan itu? Selama ini sih serangan-serangan itu selalu ada ya. Tapi kan saya tahu kelemahan setan. Setan tuh punya kelemahan, dicuekin. Nah, pokoknya kita percaya pelindungan Tuhan, kita doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Demi nama Yesus setan keluar. Nah, gini, ada satu pelajaran yang perlu Saudara tahu tentang setan. Nah, kalau kita punya anak, semua permintaannya kita turutin, lama-lama dia ngelunjak, betul? Tetapi kalau kita punya anak, dia minta aja, kita diemin aja, lama-lama dia diem sendiri. Nah, kelemahan setan itu adalah dicuekin. Anggap, udahlah dia gitu. Artinya apa? Kita doain darah Yesus sucikan tubuh jiwaku, dengan iman, setan tidak bisa nyentuh. Dan roh jahat keluar demi nama Yesus. Nah, waktu setan serang, kita usir, gitu aja. Jadi hidup kita simpel-simpel aja. Menurut Pak Lukas gimana? Wow, jadi setan itu narsis ya Pak ya? Jadi kalau dia narsis, lalu kita komen atau kita like, wah malah jadi, ya kan? Tapi kalau kita cuekin, ya toh, mencoba mengintimidasi, menakut-nakuti, tapi kalau kita yang penting berdoa dalam Yesus, jaga hidup, dan hidup benar, maka iblis tidak dapat menyentuh kita. Wow, dahsyat sekali, dahsyat sekali. Ada nih Pak Lukas. Ini yang dalam namanya itu teknik ya. Kan kita dulu sebelum ini kan saya pernah menjaga presiden ya. Di situ kan saya ditugaskan untuk pengawalan khusus ya, 2004-2014. Ada satu pelajaran dari komandan saya, namanya Jenderal Pramono Edi Wibowo. Jadi gini, ada namanya itu strategi mata elang. Nah, seperti ini. Jadi kalau orang itu menyerang kita, das gitu. Nah, gimana caranya menghadapinya? Diemin aja. Nah, kalau di dalam ilmu strategi itu, begitu dia nyerang-nyerang kita diemin, begitu capek, tebas, selesai. Gitu. Nah, tapi itu dalam namanya ilmu strategi mata elang ya. Terus itu waktu saya di pengaman khusus dulu. Jadi didiemin dulu. Diemin terus. Begitu dia udah kecapean diem, terus selesai. Nah, gitu. Nah, itu kalau ada orang nyerang kita, nah itu kan dalam ilmu strategi perang ya. Nah, kalau kita setelah saya pelayanan gini, kalau ada orang nyerang kita terus, itu cari panggung. Jelek-jeleki ini, diemin aja. Nanti lama-lama capek sendiri. Nah, tapi kalau dalam ilmu strategi lang gini-gini, begitu dia diem, just langsung selesai. Nah, itu. Nah, tapi kan dunia pelayanan bukan seperti itu. Jadi kalau Pak Lukas pelayanan ada yang diemin aja. Nah, Pak Daud ini ada yang tanya juga, bagaimana kesaksian Pak Daud bisa sampai bertobat? Nah, ini ada yang tanya, belum pernah dengar ini Pak, kesaksian Pak Daud. Saya itu belajar ilmu umur 9 tahun. Dari ilmu menghilang, ilmu kebal, macam-macam lah. Sampai jadi setan lah. Nah, akhirnya saya itu kalah sama pendeta Gilbert Lumaindong. Nah, setelah itu kalah sama pendeta Gilbert Lumaindong, saya kalah, bertobat. Dan itu sampai saya hilang ingatan gila setahun.
Saya didatangi Tuhan Yesus sendiri, sembuh. Nah, setelah perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus, saya sembuh. Dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus sembuh, saya melayani Tuhan. Nah, setelah melayani Tuhan, saya jalan ikut bersama Tuhan. Nah, tahun 2001 sampai tahun 2001-2003, saya diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang untuk bidang penyidikan khusus masalah okultisme setan. Jadi untuk memberi cara calon-calon perwira polisi untuk menghadapi kasus-kasus perdukunan gitu loh. Jadi kan di Indonesia ini kan banyak dukun. Nah, terusan di 2004 sampai 2014 saya diminta untuk pengamanan khusus. Waktu itu saya di bawahnya Jenderal Pramono Edi Wibowo, adik dari Ibu Ani Yudhoyono. Saya tugas selama 10 tahun dan puji Tuhan tidak pernah gagal dalam tugas. Gitu. Nah, tapi puji Tuhannya satu hal. Waktu itu ada kata-kata beliau yang saya sampai sekarang saya pegang ya. Kata-katanya seperti ini. Waktu kita berkuasa, jangan sewenang-wenang, karena masih ada yang maha kuasa. Dan pada waktu tidak berkuasa, jangan bikin ulah, karena kita diawasi sama yang berkuasa. Jadi, kalian semua siap, Jenderal. Tiarap. Pak Daud, ini ada yang tanya juga di live chat YouTube, bagaimana cara mengubah kutuk menjadi berkat? Ya, mungkin dia baru gabung, Pak Daud mungkin bisa ulang lagi secara singkat. Yaitu kita harus batalkan kutuk keturunan dulu, kutuk masa depan, kutuk hari ini, untuk apa? Supaya kita bebas dari kutuk, untuk menerima berkat. Nah, jadi pantangan-pantangan ilmu itu hanya posisi netral. Yang bisa membatalkan kutuk itu hanya demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Nah, itu. Putuskan itu. Oke? Lanjut. Ini ada yang bertanya, Pak, kalau dulu pernah minum air hu, apakah itu kutuk dari kecil? Apakah itu kutuk karena dari kecil sudah bisa melihat roh-roh halus dan sempat diisi ilmu kebal 10 biji emas dan diisi dengan pisang? Tahu, kalau kebal itu kena kutuk sial, banyak kena sial nih berarti orang ini. Jadi banyak masalah sialnya dia. Dan kerja apapun banyak gagal. Nah, itu harus dibatalkan, diputuskan demi nama Yesus. Doanya, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar, segala perjanjian setan, kutuk keturunan, kutuk masa depan, batal demi nama Yesus. Doanya itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang bertanya, Pak. Dia itu kalau di rumah, dia sering mimpi yang seram dan diganggu. Sudah dari dulu mimpi yang buruk. Kadang mimpi orang yang dia kenal dan sudah meninggal. Kalau malam hari, kadang takut naik ke atas sendiri, mau jemur baju karena ada penyembahan berhala katanya di atas. Dia juga jadi apa dia tanya apakah rumahnya itu kotor. Kalau ada penyembahan berhala, walaupun itu dulu berarti kan ada kuasa gelap di situ. Harus diusir demi nama Yesus. Nah, setelah pengusiran setan demi nama Yesus, itu sebisa mungkin dikasih minyak urapan. Karena minyak urapan itu adalah tanda milik Tuhan. Nah, setiap pintu. Nah, kalau minyak urapan itu, setiap saudara diberi kuasa untuk mengusir setan dan doa untuk minyak urapan demi nama Yesus. Oleh setiap pintu. Nah, kalau orang itu kerasukan itu, Pak, seperti apa? Apakah ada rasa ketakutan? Karena orang ini juga bertanya, suaminya kemarin itu waktu berlaku aneh, waktu bangun tidur. Dia bilang katanya tiba-tiba tersenyum dan tangannya menunjuk ke atas, lalu tidak mau bicara. Dan tidak lama kemudian ngomongnya pelan dan tidak bersuara sama sekali gitu, Pak. Itu di orang yang memiliki rumah yang sama ini, Pak.
Berarti kalau kasus kerasukan itu, orang bisa kerasukan itu ada pemicunya. Termasuk orang punya akar pahit, kecewa, dendam itu bisa pemicu roh itu masuk. Masuk orang takut setan itu paling mudah kerasukan juga. Nah, nanti lain waktu kita akan bahas, Pak Pastor Lukas, masalah tentang kerasukan. Karena kerasukan itu ada tahap demi tahapnya. Dan pemicunya itu pasti ada. Dan ada bedanya pengusiran setan demi nama Yesus dengan dilakukan dukun. Itu ada bedanya. Kalau yang dukun itu lakukan itu hanya 2 teknik, yaitu antar pangkat, kedua pengembalian kesadaran. Nanti kita akan bahas itu di kemudian hari. Nah, ini ada yang bertanya lagi, Pak. Kenapa orang yang belajar ilmu itu matinya sangat sulit dan sangat menderita? Dia bilang, kenapa juga jasadnya tidak hancur walau sudah puluhan tahun? Itu karena hubungan dengan setan, setan kan suka sekali kalau manusia menderita dan hancur. Nah, jadi memang kalau orang yang punya ilmu kebal, mayatnya ini tubuhnya tidak bisa kembali ke tanah, ditolak bumi. Nah, dulu sebelum saya bertobat, rambut saya aja kebal, semua kebal, termasuk dalam mulut kebal. Sehingga kalau saya potong rambut itu susah. Karena harus apa? Ini ada cerita tentang kebal. Suatu kali kan saya dimasukin namanya pusaka besi kuning. Dan seluruh tubuh besi sama jarum emas, jarum tembaga. Untuk kebal dari segala senjata, logam. Nah, waktu dimasukkan itu, dimantrain, saya lupa belum sunat. Nah, guru saya kaget, waduh, lupa kita. Ini sudah terlanjur dimasukin. Seluruh badannya kebal semua. Tapi kan baru hari pertama, siapa tahu belum menyatu benar gitu. Nah, akhirnya dibawalah ke tukang sunat sama guru saya. Nah, begini, enggak bisa, tetap kebal gitu. Langsung guru saya gini, udah terlanjur gimana lagi? Jadi sampai tukang sunatnya aja sampai berapa pisau ini enggak bisa, kebal. Nah, terusan guru saya berkata, dan kalau saya potong rambut ini susah sekali. Saya itu waktu SD, foto aja susah. Karena setiap kali foto langsung hangus. Karena kekuatannya sampai seperti itu. Begitu blok langsung hangus semua. Jadi foto SD itu susah sekali, hangus langsung. Hangus langsung. Nah, karena kan kekuatan mistiknya. Nah, waktu itu sampai foto aja, guru saya ngomong, mantranya suruh menetralkan dulu semuanya. Kamu tenang dulu, netralkan, baru bisa ke foto. Jadi foto aja susah. Nah, potong rambut juga gitu. Harus bancaan, selamatan, ritual dulu, terusan kekuatan mantranya dinetralkan dulu, baru bisa kepotong. Nah, guru saya beritahu kalau nanti saya mati, mayat saya tidak bisa kembali ke tanah. Karena seluruh tubuh kebal senjata. Bumi menolak, langit menolak. Itu namanya kutukan. Nah, Pak Dok, ini sekarang gini, ada yang tanya, ketika kita sudah jadi anak Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, lalu kemudian ada orang yang mencoba menyerang kita dengan berbagai macam kuasa kegelapan, jelas memang kita percaya pelindungan Tuhan, tapi apa hal yang paling ditakuti oleh kuasa kegelapan atau dukun yang kita bisa lakukan, Pak Daud? Kekuatan setan apapun itu tidak bisa menyerang, dan yang ditakuti setan pada waktu kita percaya dari iman kembali ke iman, yaitu kita doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Nah, makanya kalau kita doa dalam pengusiran roh, itu harus doa darah Yesus dulu, karena kita pasti ada celah. Oke. Harus tutup dulu. Kan kadang celahnya kita marah. Nah, Pastor Daltoni, ini ada yang bertanya. Ada yang punya orang ini memiliki kakek yang bisa meramal. Kakek ini meramal anak dan cucunya sampai dibuat buku, meramal lahir dan mati. Bagaimana cara memutuskan kutuknya? Karena buku ramalannya sudah tidak tahu di mana dan kakeknya sudah meninggal. Itu kutuk, namanya kutuk masa depan. Dibatalkan demi nama Yesus, dan kutuk masa lalu. Kalau ramalan itu kutuk masa depan. Putuskan demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Kalau masalah buku enggak usah dipikirin lah, penting engkau bebas dulu.
Ya, ini ada lagi yang bertanya, kalau dulu pernah main jelangkung, apakah itu ada kutuknya? Ada, namanya kutuk alam kubur. Harus diputuskan demi nama Yesus. Itu berhubungan dengan kutuk alam kubur. Waktu pemutusan nyebut nama itu juga, kutuk alam kubur. Terus orang ini bertanya, apakah jelangkung itu adalah guardian angel atau hal-hal sejenisnya? Itu roh setan menyamar aja. Ini ada yang bertanya, apakah ada kemungkinan terjadi sihir dalam gereja atau rumah Tuhan? Bisa terjadi. Nah, tergantung ajaran gerejanya gimana. Nah, kalau gerejanya itu aliran sesat, ya kan berarti masuk. Nah, saya itu punya konsep, pokoknya jadi orang Kristen, nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko. Penting percaya Alkitab, bisa kita jadi berkat, berbuah gitu aja. Nah, karena ini pelajaran dalam hidup saya ya, kita punya teori yang setinggi langit. Nanti waktu prakteknya yang digunakan tuh hanya 10%. Jadi lebih baik itu kita itu semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, apa yang jadi bagian kita, kita percayai, yang bukan bagian kita serahkan sama Tuhan. Gitu aja. Nah, Pak Daud, ini ada yang tanya, saya punya keluarga yang suaminya, anaknya, menantunya meninggal secara berturut-turut dalam tahun ini. Apakah ini termasuk kutuk dan bagaimana cara mematahkannya? Itu bisa terjadi. Ingat, itu bisa terjadi. Itu kutuk, namanya kutuk darah. Berarti ada kakek neneknya yang terlibat perjanjian setan, perjanjian darah. Sehingga anak cucunya banyak yang mati di bawah usia 50 tahun. Nah, tapi itu harus diuji dulu kasusnya gimana. Karena ada juga orang mati umur muda karena sudah waktunya gitu loh. Rumahnya sudah jadi kan gitu. Jadi harus kita pelajarin dulu. Nah, kalau itu bicara kutuk harus ada namanya tanda-tanda alamnya itu. Ada kalau kutuk seperti ini sering bayangan hitam menghantui keluarga itu. Itu berarti kutukan maut. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya ini mengenai rumah. Dulu ini rumahnya itu ada tumbal. Dan orang tuanya yang tinggal di rumah itu tidak percaya kepada minyak urapan. Nah, bagaimana cara menghilangkan tumbal itu? Karena menghilangkan penunggu di situ karena katanya orang tuanya itu bisa melihat setannya, tapi setannya itu tidak mengganggu, gitu Pak. Setannya jadi temannya itu gawat. Mungkin Jadi itu suka curhat kayaknya Pak. Nah, jadi itu harus diusir demi nama Yesus. Usir aja setannya demi nama Yesus. Kan doa demi nama Yesus, setan roh jahat keluar, dan sucikan rumah itu dengan darah Yesus. Ya, itu diucapkan dengan iman, darah Yesus sucikan. Saya itu setiap pintu-pintu rumah kasih tanda salib. Atau diolesin minyak urapan itu aja. Pokoknya dikasih minyak urapan tanda salib, atau hanya sentuh gitu aja. Itu udah di benteng Tuhan. Ada yang bertanya, apakah orang yang menyimpang seksualitas itu seperti LGBT itu bisa dilepaskan, Pak? Pertama itu tergantung keputusan yang bersangkutan. Karena pertobatan itu adalah keputusan. Yang kedua, orang lepas dari setan itu juga harus keputusan. Keputusan dari diri kita dulu. Kalau kita tidak ada keputusan, ya susah. Harus ada keputusan dulu. Terima kasih ya sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jika ada pendapat, silahkan isi di kolom komentar. Jika saudara diberkati dengan program ini, jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.